Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan sepatu klip khususnya untuk pemula. Sering kita jumpai untuk para pesepeda khawatir untuk penggunaan sepatu klip. Padahal penggunaan sepatu klip ini banyak kelebihannya. Salah satu kelebihannya yaitu efisiensi optimal, menambah kecepatan dan kenyamanan di bagian kaki saat kita kayuh. Sepatu klit ini biasa disebut juga clipless, atau kalau orang Jawa sebut biasanya sepatu klip, karena ketika kita masukkan ke pedal berbunyi klik. Jadi orang Jawa sering menyebutnya sepatu klik. Sepatu klik ini khususnya ada dua macam. Yang satu sepatu klik untuk road bike, dan yang seperti yang saya pakai ini sepatu klik untuk MTB. Dari perbedaan yang sangat mencolok itu di bagian bawah solnya. Di bagian sol bawahnya, kalau sol bawah sepatu klip untuk road bike biasanya menggunakan plastik, atau untuk yang harganya mahal itu biasanya pakai sol karbon. Walaupun sepatu klip MTB juga ada yang sol bawahnya menggunakan karbon, tapi biasanya terlapisi oleh karet. Jadi memudahkan kita ketika melepas dari sepeda. Kadang kan kalau menggunakan MTB sering-sering kita turun dari sepeda, dan untuk medannya biasanya kotor, lumpur atau tanah becek. Itu lebih mudah menggunakan sepatu klip MTB. Mari saya akan mengajari untuk pemakaian sepatu klip khususnya untuk pemula, agar tidak khawatir ketika langsung percobaan di jalan raya. Kita bisa mencobanya di dalam rumah. Pertama-tama, pastikan sepeda bersandar di tembok untuk mencegah kita ketika jatuh. Yuk, pertama, kita jangan langsung di sadel. Kita bisa duduk atau berdiri di donsub sepeda. Yang kedua, kita bisa sandarkan handlebar kita di tembok seperti ini. Kalau sudah, pastikan, kalau semisal ini tergantung refleks dari individu ya. Biasanya refleks individu itu kaki kiri dulu yang ke pedal atau kaki kanan. Kalau saya cenderung kaki kanan terlebih dahulu yang ke pedal. Kalau semisal ini saya peragakan dari kiri juga bisa. Yang pertama, kita raba dulu. Pastikan ini pedal yang depan dan segitiga dari klipnya ini masuk. Ini nanti kalau sudah terbiasa, feelingnya sudah dapat, enak sih, langsung gini saja masuk. Kita tekan saja ke bawah. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah masuk. Dan untuk melepasnya kita bisa rilis ke arah kiri atau ke arah luar seperti ini. Kita langsung sentak atau hentakan saja langsung.
Nah, lepas. Masuk lagi. Ini udah masuk, lepas. Kita raba, lalu tekan, masuk, lepas. Yang sebelah kanan juga sama. Yang sebelah kanan juga sama. Kita raba, tekan, masuk, lepas. Kita raba, tekan, masuk, lepas. Sebenarnya untuk pemula pemakaian sepatu klit ini ada pengaturannya di pedal. Ini bisa kita kendorkan dan kencangkan menggunakan kunci Allen key atau kunci L. Ini ukuran 3. Biasanya terdapat di pedalnya ini. Jadi semakin kita putar ke arah jarum jam, berarti ini kan bautnya semakin kencang. Ini berfungsi kalau semisal klit dari pedalnya ini masuk ke sini itu susah, tapi pedal masuk dalam keadaan sedikit bergerak atau lebih stiff di pedalnya ini. Tapi efek sampingnya untuk melepasnya atau rilisnya itu semakin susah. Semisal ini dikendorkan, semisal bagian bautnya ini diputar ke arah kiri, ini untuk masuk klipnya ke pedal ini mudah dan pelepasannya mudah. Tetapi efek sampingnya posisi kaki ini banyak bergerak. Ada sedikit gerakan di sini seperti kendor. Kalau saya biasanya yang sebelah kanan ini agak lebih kencang dan yang sebelah kiri agak saya kendorin karena refleks saya kalau semisal mau lepas sepatu kaki kiri terlebih dahulu. Jadi nanti untuk tumpuannya itu dari kaki kiri. Saya contohkan. Ya, kali ini saya akan mencontohkan ketika kaki kanan dan kiri sudah masuk pedal. Yang pertama kaki kanan terlebih dahulu karena refleks saya dari kaki kanan. Masuk. Kalau sudah, kita mulai naik ke pedal tapi menggunakan bantuan senderan tembok dengan cara kita menyender terus kita naik. Kalau sudah, ini kan belum masuk, nah ininya diraba bawa ke bawah terus kita tekan. Nah ini posisi sudah masuk, ini dua-duanya. Nah ini kalau semisal kendor seperti ini. Nah ini sudah masuk. Karena saya kalau rilis refleksnya kaki kiri dulu untuk tumpuan, jadi saya biasa melepas dari kaki kiri. Kita rilis saja ke arah luar atau ke bagian kiri dari kaki kiri. Kita rilis ke kiri. Nah, lepas. Saya turun dari sepedanya menggunakan tumpuan kaki kiri. Kalau sudah sepeda berhenti, kita baru lepas kaki kanan. Nah, kalau sudah diulang terus sampai nanti, yang penting itu refleks ketika masuk dan rilis. Yang paling penting itu kita coba terus, kita masukkan, lepas, kita masukkan, naik, kaki dua, masuk, lepas, turun, lepas,
masukkan lagi, naik, yang kiri juga masukkan, lepas, terus seperti itu sampai dirasa sudah cukup. Semua itu bisa dilakukan dari latihan. Dari latihan itu nanti timbul kebiasaan. Kalau sudah, baru kita harus berani keluar rumah. Kita cari rute-rute yang agak sepi terlebih dahulu biar tidak grogi. Karena penggunaan sepatu klit ini kita harus responsif, terutama untuk jalanan-jalanan yang ramai atau macet. Karena kalau jalanan ramai, kita harus refleksnya cepat untuk merilis kaki kiri dulu atau kanan dulu untuk berhenti. Kelebihan yang dirasa paling signifikan itu ketika kita mengayuh pedal. Jadi ketika kaki kanan mengayuh pedal ke bawah, contohnya ketika kita kasih kaki kanan kita kasih power ke bawah, nah nanti otomatis yang sebelah kaki kiri itu juga menarik ke atas. Ini sudah sudah pasti. Jadi ketika kita push kaki kanan kita ke bawah, kita push, nanti yang sebelah kiri itu kaki kiri itu pull atau tertarik. Jadi efisiensi power kita itu meningkat kurang lebih 50%. Untuk kekurangan dari penggunaan sepatu klit ini, yang pertama jatuh dari sepeda. Karena saya pribadi juga pernah jatuh ketika mau berhenti tapi refleksnya kurang. Ini contoh yang ketika saya jatuh ini sepatu saya tergores. Ini saya jatuh ketika ditanjakan. Yang kedua tentunya harganya mahal. Karena sepatu klit ini saya beli di kisaran harga 1,5 juta. Terus untuk harga pedalnya juga tidak, kalau dibandingin pedal flat yang bearing seperti Rase itu lebih mahal pedal klit. Ini saya beli yang bisa dikatakan yang ekonomis, harga kisaran 500.000. Dan kekurangan yang ketiga menurut saya, ketika menggunakan pedal klit ya harus satu paket sama sepatu klitnya, tidak bisa memakai sepatu biasa. Karena kalau memakai sepatu biasa ini pasti licin, nggak ada paku-pakunya, jadi tidak gigit di sepatunya. Ya mungkin itu dulu tutorial penggunaan sepatu klit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Dan pesan saya, kalau semisal ada goeser pemula yang akan mencoba sepatu klit ini, jangan khawatir, karena kita bisa, karena terbiasa. Jadi kita biasakan dulu berlatih, bisa di dalam rumah seperti yang tadi saya contohkan. Dikiranya sudah cukup untuk memasukkan sepatu ke pedalnya, terus untuk rilisnya sudah dirasa cukup, baru kita bisa coba keluar dari rumah.
Ya, mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.